Assalamualaikum, Bapak Ibu yang terhormat, apa kabar? Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tetap semangat mengabdikan diri di Madrasah Al-Mustofa ini. Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah masuk pada tahun pelajaran tahun 2025 sampai tahun 2026. Perkenankan kami sajikan pembagian tugas. Pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan pembagian tugas yang jelas, setiap individu dapat fokus pada bidangnya, untuk meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif. Sebelum kita sampaikan lebih jauh, tidak ada salahnya kita ajak Bapak Ibu sekalian untuk memperbaharui kembali niat mulia. Mengabdi di madrasah ini dengan semangat bersedekah dan berkorban lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, menyedekahkan ilmu dan berkorban waktu adalah salah satu bentuk ibadah yang diyakini menuai banyak keberkahan. Semoga Allah senantiasa menolong dan memudahkan segala urusan kita, amin. Bapak Ibu sekalian, kita sadari bahwa perkembangan ilmu dan teknologi semakin modern, sehingga persaingan layanan pendidikan juga tak ketinggalan, agar madrasah kita tetap aktif dan mampu bersaing menjadi salah satu sekolah pilihan terbaik, maka menjamin proses pembelajaran yang aktif, disiplin mendalam dan bermutu niscaya harus kita upayakan dengan maksimal dengan segala daya dan sumber daya yang kita miliki saat ini. La haula wala quwata illa billah. Pada tahun 1984, Kiai Saihun Anwar adalah sosok yang sederhana namun memiliki keyakinan yang kuat untuk mewujudkan berdirinya MTS Al-Mustofa Grabagan. Kala itu Grabagan masih tergabung dengan Kecamatan Rengel. Kiai Saihun Anwar dengan segala keterbatasan yang dimiliki, menggandeng para tokoh NU, dari Kecamatan Rengel diantaranya ada Kiai Ahmad Tholib, dan Kiai Zainal Maskuri, Pak Wiku, Pak Arif Budiman serta para tokoh lokal Grabagan, diantaranya Kiai Haji Sarwani, Kiai Sunan Said, Pak Med Fatholi, Pak Abdul Kudus, Pak Wimbadi, Pak Samsul Hadi, Pak Salim dan beberapa tokoh lainnya. Semoga MTS Al-Mustofa, Allah jadikan tab jaya dan mewarnai pendidikan berbasis keislaman di Grabagan yang kini menjadi kecamatan ke-20 di Tuban, amin. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita perhatikan formasi tim Waka di MTS kita tahun pelajaran tahun 2025 sampai tahun 2026. Pertama, Waka Kurikulum, Bapak Ahmad Nur Sohib, SPD. Kedua, Waka Kesiswaan, Ibu Siti Eli Zuhliah, SPD. Ketiga, Waka Sarpras, Bapak Helmi Syamto. Keempat, Waka Humas, Bapak Ahmad Arif Nur Eris, SPD, MPD. Selanjutnya, bidang keuangan dan tata usaha, Bendahara Umum Urusan Dana Bosnas, Bapak Haryanto, SPD. Bendahara Harian, Ibu Ria Nafidatur Rodiah, SPD. Bidang Administrasi dan Tata Usaha Utri Vidya Sari. Para Wali Kelas, Wali Kelas 7, Bapak Ahmad Arif Nur Eris, SPD, MPD. Wali Kelas 8, Ibu Miftahul Jana, SPD dan Wali Kelas 9, Ibu Siti Nur Istiqomah, SPD. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut ini kita sampaikan sekilas. Tugas-tugas kepala madrasah, secara umum adalah menyusun perencanaan, mengorganisasi kegiatan, mengarahkan, mengendalikan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasan, menentukan kebijaksanaan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses belajar mengajar, mengatur administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan keuangan, dan bantu wakil kepala urusan bidang kurikulum, kesiswaan, sarpras dan humas serta tata usaha. Berikutnya tugas Waka Kurikulum membantu kepala madrasah untuk menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, mengatur penyusunan program pengajaran, program semester, program satuan pelajaran, dan persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum. Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar siswa serta pembagian rapot dan STTB. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran. Mengatur mutasi peserta didik. Melaksanakan supervisi administrasi dan akademis, menyusun laporan,
Berikutnya tugas Waka Kesiswaan membantu Kepala Madrasah dalam mengatur pelaksanaan bimbingan konseling, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan dan kerindangan. Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi kepramukaan, Palang Merah Remaja, PML, Kelompok Ilmiah Remaja, KIR, Usaha Kesehatan Sekolah, UKS, Patroli Keamanan Sekolah, PKS, dan Paskibra. Mengatur pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler. Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan peserta teladan madrasah. Menyelenggarakan cerdas cermat, olahraga prestasi. Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapat beasiswa dan menyusun laporan kesiswaan. Bapak Ibu yang setia selalu, bahwa tugas Waka Sarpras adalah membantu kepala madrasah dalam merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar, merencanakan program pengadaan, mengatur pemanfaatan sarana prasarana, mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian, mengatur pembakuan, menyusun laporan. Bapak Ibu semua, mari kita fahami bahwa tugas Wakahumas adalah membantu kepala madrasah dalam mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite madrasah dan peran komite, menyelenggarakan bakti sosial, karya wisata, menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di madrasah dan menyusun laporan. Bapak Ibu semua, mari kita ketahui bahwa tugas tata usaha adalah membantu kepala madrasah dalam penyusunan program kerja tata usaha madrasah, pengurus administrasi ketenagaan dan peserta didik, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha madrasah, penyusunan administrasi perlengkapan, penyusunan dan penyajian data, statistik madrasah, mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala dan menyusun laporan. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar sebenarnya simpel dan sederhana sekali. Pertama, sesi sebelum hadir masuk kelas yang perlu dilakukan seorang guru antara lain membuat perangkat pembelajaran, membuat bahan pelajaran, alat peraga. Sesi kedua adalah sesi inti ketika di dalam kelas, mengisi dan meneliti daftar hadir peserta didik sebelum memulai pelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya orang lain, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir. Sesi ketiga yakni setelah proses pembelajaran di kelas, guru membuat analisis hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar nilai peserta didik, melaksanakan kegiatan membimbing, pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar, mengikuti kegiatan pengembangan diri dan pemasyarakatan kurikulum, melaksanakan tugas tertentu di madrasah, mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar, mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum dan menyusun laporan. Terkhusus untuk Bapak Ibu wali kelas, hal-hal berikut merupakan tupoksi sebagai wali kelas. Pengelolaan kelas. Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi denah tempat duduk peserta didik, papan absensi peserta didik, daftar pelajaran kelas, daftar piket kelas, buku absensi peserta didik, buku kegiatan pembelajaran, buku kelas, tata tertib peserta didik, pembuatan statistik bulanan peserta didik, pengisian daftar kumpulan nilai, legar, pembuatan catatan khusus tentang peserta didik, pencatatan mutasi peserta didik, pengisian buku laporan penilaian hasil belajar, rapot, pembagian buku laporan hasil belajar, rapot. Demikianlah yang dapat kami sajikan. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.